Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada teman-teman semua. Jadi ini kan seperti biasanya banyak sekali teman-teman yang itu DM saya atau yang chat saya pribadi juga. Jadi pertanyaannya cuma satu gitu. Jadi bagaimana sih cara melihat market ataupun melihat pergerakan market? Jadi banyak dari kita itu kan memang tidak bisa membaca yang namanya candle. Jadi kadang kita terpengaruh dengan isu-isu seperti apa namanya, indikator lah atau alat seperti hal-hal yang lain. Jadi eh, saat kita menggunakan, kita pun tidak pas dengan posisi ataupun dengan tren pada hari tersebut. Jadi kalau bagi saya pribadi lebih sangat menyarankan itu kita menggunakan trendline, atau bila kita punya apa namanya, di trading view itu ada yang namanya parallel channel. Kalau di sini dia tidak ada parallel channel, ada cuman menggunakannya sangat sulit. Kalau yang parallel channel di sini ada seperti parallel channel, tapi dia lebih mudah walaupun hanya dua saja garis. Nah, jadi cara prakteknya itu sangat mudah. Yang pertama kita minimal nyari H4. Nah, H4. Nah, H4 ini kan berarti kalau kita lihat keseluruhan dia trennya sedang turun. Ya, sedang turun. Nah, jadi lebih baiknya kita nyari posisinya sell. Nah, jadi seperti yang saya tadi malam bilang, kalau ada H4 yang masuk ke 6 area 60 yang break. Nah, ini kan udah di break ini. Nah, udah di break, berarti dengan secara tidak langsung market sudah ada pullback. Nah, jadi sudah ada pullback. Nah, jadi kita tidak bisa juga mencari sell tanpa ada konfirmasi. Artinya kita tidak bisa masuk secara suka-suka. Nah, karena sudah mulai ada buyer yang masuk. Nah, jadi kalau saya pribadi itu menentukan arah tren, yang pertama kalau dengan cara saya seperti ini, kita lebih mudah untuk mengetahui tren. Mengetahui tren dan mengetahui apa sih yang terjadi di market. Jadi kita tidak jauh terseret, bahkan berminggu-minggu. Jadi kita, oh ini udah lewat nih, oh, udah saya cut loss lah gitu. Jadi kita ada panduan yang mana apabila panduan itu ada, kita lebih mudah dan kita seperti ada orang yang mengingatkan dengan catatan kita harus percaya gitu kan. Nah, jadi kalau misalnya tidak ada yang namanya alat ataupun pengingat, kita susah. Bahkan ada orang yang kadang udah berhari-hari atau berminggu-minggu itu masih nahan floating. Nah, jadi kalau nanti kita lihat bahkan posisi dia itu tidak akan kembali gitu. Jadi langsung aja kepada caranya. Ini mohon maaf karena saya harus bicara juga, jangan sampai nanti saya ngasih metode ataupun saya ngasih tips tapi saya tidak ngasih efeknya, ataupun saya ngasih obat tapi saya tidak bilang cara minumnya. Nah, seperti itu. Jadi cukup pergi ke time frame M5 seperti ini. Ini bisa kita buat jangka panjang, bisa juga buat jangka pendek. Cukup di M5. Kalau saya pribadi, ini opini saya pribadi apa yang sudah saya praktekkan. Jadi dengan cara saya seperti ini kita tahu gitu. Jadi kita tahu, oh ini sekarang udah berubah tren. Makanya kalau saya bilang itu, kalau strategi saya ini minimal itu kan 30 pip atau 5 poin gitu kan. 50 pips, 30 pips maksimal itu 50 pip. Apabila 50 pip itu sudah diambil juga, artinya ada yang salah dengan posisi ataupun akan segera berubah tren. Nah, ataupun memang belum cocok dengan strategi kita. Ya udah kita tinggalin. Nah, jadi kalau kita hanya range kita 50 pips maksimal stop loss, maka kita untuk nge-covernya itu tidak sulit gitu. Nah, jadi cara pertama itu ambil ke bagian ini, bagian
alat bantunya, jadi ambil yang ini. Kalau di objek plus nyarinya ini, yang namanya ini equidistant channel. Nah, di sini yang logonya I. Nah, setelah itu kita tarik. Oke. Setelah kita tarik, berarti hari ini di M5 ini kita lihat, kita cukup lihat hari ini aja, nggak usah jauh-jauh, bikin susah gitu kan. Jadi itu trading itu simple. Kalau ribet-ribet jadinya nanti nggak profit. Nah, jadi berarti kita nariknya itu kita lihat dulu, berarti dia buat struktur ke atas. Yang pertama ini pantulan pertama. Nah, jadi kita tarik titik yang di sebelah kiri ini untuk menundukkan garis yang kiri, kanan menundukkan garis yang kanan, yang tengah untuk kita bawa adjust naik turun. Nah, berarti hari ini strukturnya bergerak seperti ini, berarti kita tarik yang atas. Nah, ini bagian atas. Nah, untuk garisnya agar panjang seperti ini ada di pengaturan, nanti teman-teman bisa klik di tanda centang ini kalau di Android. Nah, bisa pilih rai kiri, rai kanan. Ini dia biar garisnya full. Nah, seperti itu. Jadi simpan. Kalau yang nggak mau seperti ini nanti tinggal ngubah aja. Nah, jadi cukup kita nyari, ini kan hari ini berarti marketnya baru buat resisten. Baru ada resisten bagian atas. Nah, jadi kalau bagian bawah itu baru sekali di sini. Nah, di harga 558 lah. Nah, jadi baru dia buat pertama. Artinya kita belum bisa mengambil bahwa area ini sebagai resisten. Ini saya bicara bahasa anak SD biar mudah dipahami. Nah, jadi ini bagian resisten sekarang, gitu kan. Nah, jadi kalau misalnya kita mau klik ini parallel channel, maka kita cuma bisa melihat di area sini. Nah, berarti ini tadi yang pertama. Ini tadi yang pertama. Kalau dia tadi masuk ke sini lagi, kita bisa ngebuy sampai dia keluar. Keluar pun dia nggak banyak gitu kan. Nah, jadi bab dia keluar di sini, dia break di sini dari sell 69, dia break ke area 67 lah kok. Nah, artinya sudah keluar dari parallel channel kita. Jadi ini ambil wajib body ya. Nah, jadi ketika dia break, berarti kalau kita entry di sini tadi, misalnya kita tidak mau menunggu konfirmasi, ya udahlah saya ambil resiko yang besar, ya udah langsung masuk gitu, nggak usah tunggu konfirmasi. Nah, jadi kita cuma di sini kita rugi hanya 30 pip teman-teman. Nah, nggak sampai pun 30 pip. Nah, jadi sekarang dia udah keluar, ya udah kalau dia udah keluar berarti ini ada perubahan struktur, ada perubahan tren. Nah, tren jangka kecil, ya udah kita nggak usah masuk lagi, kita nggak usah paksain sell juga, kita menunggu dia masuk ke sini lagi atau dia buat struktur baru. Kalau dia buat struktur baru, berarti nanti kita pindahin ini jadi resisten dia. Kalau dia break di sini sekarang, kita jadikan ini sebagai support. Nah, jadi ini berulang kali. Jadi ini kalau dia masuk, misalnya dia masuk lagi ke sini, di sini kita sell. Nah, alasannya kenapa di sini Bang kita sell? Nah, di sini areanya area resisten di sini 481 area resisten ini. Kalau dia keluar bagaimana? Kalau dia keluar ya udah kita cut loss. Udah. Nah, jadi simple. Nah, jadi kalau seperti ini apa yang kita buat? Ya udah nggak usah buat apa-apa, tunggu aja marketnya dia mau gerak kemana. Nah, jadi nanti kalau memang marketnya udah mulai volatile, udah aktif, dia lebih mudah lagi untuk dikendalikan. Jadi keluar dari sini kita cut loss udah. Nah, jadi kita nggak usah ngelihat time frame 5M15, time frame M30, nggak usah, ini ribet gitu. Jadi cukup lihat H1 kemana, jadi langsung fokus kita ke M5. Nah, seperti itu. Nah, jadi ini kan dia keluar lagi nih. Keluar lagi berarti belum ada struktur yang jelas. Ya udah kita nggak usah masuk. Kalau misalnya kita paksain, ya udah Bang saya mau paksain mau tes, boleh kita masuk di sini sekarang contohnya 58. Walaupun saya nggak rekomendasi. Kalau kita masuk ke market tanpa ilmu dan tanpa metode apapun, pasti nanti kita akan keluar dari market juga seperti itu. Dan yakin sama saya teman-teman, kalau kalian masih aja gambling, masih nggak mau cut loss, itu saya jamin
trading kalian nggak akan lama. Pasti ujung-ujungnya kalian MC juga gitu. Nah, jadi seperti itu. Nah, jadi apabila terjadi hal yang seperti ini, maka ya udah. Kita misalnya tadi dipaksain masuk, dia keluar ke sini. Nah, 30 pips gitu kan, dia break di sini. Ya udah, kita cut loss. Jangan nahan. Nanti kalau dia masuk lagi gimana Bang? Masuk lagi dia kelam. Ya udah, kita kejar buy lagi. Jangan lawan si market. Seperti saya bilang selalu, kita jangan lawan market. Duit kita di sini hanya seperti debu gitu, jangan lawan market. Jadi ini berulang. Nah, jadi ini nanti sampai sore. Nanti dia kalau udah buat struktur baru gimana Bang? Jadi kalau buat struktur baru nanti kita misalnya ini udah ada buat struktur nih. Nah, jadi kita masuk di resisten ini struktur jangka panjang gitu kan. Jadi kalau udah nih dia di break berarti ada yang salah. Nah, jadi gitu. Nah, jadi ini resisten. Kita buat dulu. Nah, jadi ini resisten support yang terakhir udah dijebol. Nah, jadi maka ini menjadi resisten yang terakhir dia. Jadi kita tunggu dia balik nggak. Kalau dia balik di sini nanti berarti ini jadi support. Nah, ini jadi support pertama dia. Jadi kita cuma main di range ini. Jadi dia keluar dari sini kita cut loss. Keluar kita cut loss. Masuk kita entry. Nah, jadi begitu. Jadi trading itu memang benar-benar simple gitu. Jadi contohnya tadi saya nge-sell. Nah, jadi tadi pagi itu kan tidak ada, baru seperti ini gitu kan. Nah, langsung saya narik trend line-nya di sini. Saya tunggu dia masuk itu di mana? Oh, dia masuknya di sini. Nah, dia masuknya di sini. Masuknya setelah dia nyentuh trend line saya, dia masuk ke sini. Terus dia naik lagi di sini. Saya sell lagi. Nah, akhirnya tadi saya sekitar ada 60 pips lah. Nah, ada 60 pips. Ya udah saya ambil TP karena marketnya memang belum gerak dengan arah yang jelas. Seperti itu. Dan ini berulang. Kalau teman-teman mau praktek cara entry seperti ini saya jamin pasti trading teman-teman itu akan lama. Yang penting jangan pernah lawan garis paralel ini. Kalau teman-teman ngelawan juga garis paralel ini, maka saya jamin akan MC. Nah, jadi seperti ini kan dia udah keluar lagi nih. Contoh, ini sebagai contoh. Karena kan ini belum ada support gitu kan, belum ada support yang di break. Nah, jadi kalau kita bisa ambil support atau resisten yang di break itu minimal 2 kali nyentuh. 1, 2 seperti ini. 1, 2. Kalau ini kan belum ada. Di sini tadi dia nyentuh pertama. Di sini tadi. Setelah itu dia sentuh kedua, udah bisa jadi support. Setelah itu dia naik lagi. Dia turun lagi, kita langsung ambil buy. TP di sini gitu kan. Ini lumayan juga 64 sampai 71 gitu kan. Nah, setelah itu dia kemana Bang? Dia keluar, dia break di sini. Nah, dia break di sini. Ya udah saya buang. Nah, jadi tiba-tiba setelah kita buang, itu kan dia masuk lagi. Ya udah kita buy lagi, pasti dia akan ke sini, gitu. Nah, ini kan dia udah keluar nih. Jadi dia tidak break di sini tadi. Nah, dia keluar lagi. Kalau tadi teman-teman masuknya di sini, berarti sekarang ini 1 menit lagi kalau dia break di sini ya udah buang. Karena kalau dia udah keluar daripada 50 pips, ini pasti keseret jauh gitu. Ini metode saya seperti itu. Jadi kalau misalnya teman-teman tidak mau percaya pada tren ini atau trend line ataupun paralel ini habis. Pasti keseret. Nah, jadi yang saya praktek ini udah bertahun-tahun gitu. Cuman saya biasanya tidak menarik tren lagi, tidak menarik seperti ini lagi garisnya. Karena kan saya memang ya alhamdulillah saya sudah bisa ngebaca candle. Nah, jadi teman-teman yang pernah masuk duduk dengan saya itu pasti udah lihat lah. Nah, jadi saya tanpa trendline seperti ini, tanpa indikator saya udah tahu, oh ini market akan turun. Makanya saya nge-buy. Oh ini market akan turun. Saya buy lagi, nge-sell. Nah, seperti itu. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Jadi tinggal praktek ini, insya Allah trading teman-teman semua itu pasti akan grow, pasti akan
jos gandos. Nah, jadi yang pertama jangan pernah lawan tren. Nah, jadi seperti ini. Nah, ini udah jadi resisten dia. Resisten yang sudah di break. Nah, ini resisten yang jangka pendek. Ya, jangka pendek ini yang kita bisa ngambil 50 pips ke atas. Nah, ini jangka pendek. Nah, jadi kan ini kita tunggu dia buat struktur lagi, ya udah jadilah market selanjutnya. Nah, jadi kalau dia nggak buat struktur juga gimana, Bang? Berarti kita narik ke sini. Tunggu dia buat satu lagi struktur. Struktur itu apa? Struktur itu naik turun naik turun naik turun yang biasa di orang buat, orang kalau di YouTube itu, di TikTok orang bilang lower high, lower low. Ya, itu ribet teman-teman. Jadi nggak usah ngafal-ngafal itu, buang saja. Jadi trading ini simple, trading itu simple. Kalau mau ribet-ribet itu nanti profitnya ribet juga gitu. Nah, jadi simple. Jadi ini seperti ini, udah. Jadi kalau kita hubung juga, nah kita hubung ini, dia pasti kena. Nah, ini kan resisten ini udah dijebol. Support ini udah dijebol, sorry. Dijebol ke sini. Ya udah, ini di sini kita cut loss. Masuk lagi dia, Bro. Kita entry lagi di sini, buy. Nah, jadi di sini udah tercover kan. 30 pip di sini udah tercover lagi. 62, 63 lah kita masuk. 63 kita masuk, kita TP itu di 67. Setelah dapat 30 pips, kita naikkan lagi stop lossnya, naikkan lagi sampai maksimal nanti dia kecemput SL plus. Seperti itu. Nah, jadi kalau strukturnya ini belum dibuat, berarti kita jangan masuk. Jangan maksa masuk juga gitu. Jadi ujung-ujung nanti kita gambling. Nah, ini kan dia udah buat struktur lagi nih. Berarti ini jadi tinggi pertama sekarang. Ya udah, kita tunggu aja. Kita tunggu dia sampai ke sini nanti dia apakah dia mantul. Kalau dia mantul berarti di sini kita bisa ngambil resisten. Nah, jadi di sini nanti kita tunggu dia break di mana. Dia break di sini, Bang. Nah, kalau dia break di sini ya udah nanti ini jadi support. Berarti range kita di sini. Berarti range kita itu dari 54 sampai 78. Udah, kita cuma main di sini aja. Nah, jadi kalau misalnya nanti suatu saat ada candle yang tiba-tiba di area kita di sini, misalnya candlenya udah masuk ke sini nih, pok dia keluar ke sini, ya udah kita juga usah nge-sell gitu. Kita nge-sell itu minimal dia ngenyentuh ataupun jarak antara trendline kita ini dengan candle yang ke sini itu minimal jaraknya 20 pip. Jadi kalau 20 pip kita langsung entry di sini sell. Kalau dia keluar ke sini berarti kita sudah merisikokan sekitar 30 pip ataupun 40 pip. Nah, jadi ini kan dia udah ngebreak ini. Ini tinggal kita tunggu yang bullish ini dia ngebreak di mana. Nah, jadi berarti nanti udah bisa jadi support pertama. Nah, jadi kalau sampai ke sini dia langsung jebol. Nah, berarti seperti yang saya bilang tadi, berarti ya kita buang. Berarti ini sudah jadi perubahan tren. Nah, jadi kita tunggu yang udah naik seperti ini dia masuk lagi ke sini enggak? Oh, dia begitu dia keluar, dia sampai ke sini, dia nyentuh trennya lagi, dia naik lagi. Berarti udah konfirmasi. Ini jadi support. Nah, jadi support ya berarti kita hanya nunggu dia masuk ke sini lagi, nanti kita buy. Simple seperti itu. Dia masuk lagi ke sini, ya udah kita buang. Nah, ini saya bicara udah bahasa kampung. Nah, jadi ini udah bahasa kampung. Kalau teman-teman masih nggak paham, masih susah juga, berarti teman-teman nggak cocok di dunia trading. Ya udah, silahkan ngambil keputusan yaitu withdraw. Ya udah, lanjut kepada pekerjaan-pekerjaan lain. Oke, mungkin itu dari saya, sekedar masukan bukan mengajari para suhu-suhu. Nah, jadi seperti itu cara saya trading. Simple, mudah, nah tapi powerful.